Salam sejahtera bagi kita semua, pekabung, pelayat, bahkan keluarga yang memangku duka. Kita dalam persiapan untuk masuk dalam ibadah pemakaman. Acara-acara yang akan kita tempuh di saat ini, yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara pekabung pelayat yang saya simpulkan kekasih di dalam Tuhan, ibadah pemakaman Ibu terkasih Jemike Tendean Inka yang tutup usia pada tanggal 4 Desember 2020, yang membilang usia 76 tahun 14 hari, dan ibadah pemakaman hari ini akan segera dimulai. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi kehidupan bagi Ibu terkasih Jemike Tendean Inka 76 tahun 14 hari. Bagi jemaat Gemim Logos, kita mengenal sosok dari keluarga Tendean Inka. Di mana ada ibu, berarti ada bapak. Dan Tuhan menyatakan kuasanya pada tanggal 4 Desember 2020. Dia mengambil pulang umat kepunyaannya kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Dia telah pergi mendahului kita. Maka selaku orang yang percaya, keluarga harus mengaminkan bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik. Maka terpujilah nama Tuhan. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Logos, pelayan khusus kolom 19, bahkan keluarga, menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam ibadah pemakaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mengikuti persembahan pujian penghiburan.
untuk nasional lansia dengan bos sekaligus lansia dewasa.
akan dibacakan riwayat hidup almarhumah istri, oma, mami kami, Yemika Engka. Almarhumah Yemika Engka dilahirkan di Malang, Jawa Timur, 21 November 1944. Almarhumah adalah anak dari pasangan suami istri, Bapak Yunius Engka dan Marica Kairupan dalam keluarga Engka Kairupan. Almarhumah adalah anak pertama dari 6 bersaudara, yaitu yang pertama almarhumah Yemika Engka dalam keluarga Tendean Engka. Yang kedua, Arnold Engka almarhum dalam keluarga Engka Kalangi. Yang ketiga, Evi Engka. Yang keempat, Bobby Engka. Yang kelima, Maximilian Engka almarhum dalam keluarga Engka Salomon. Dan yang keenam, Rolly Engka almarhum dalam keluarga Engka Bahtiar. Riwayat pendidikan almarhumah: lulus dari SD Gemin Romboken, lulus dari SMP Yayasan Kristen Romboken, lulus dari SPG Tomohon pada tahun 1962 dan sempat mengajar di SD Gemin Tampusu selama 3 tahun, medio 1963-1965. Semasa mudanya, almarhumah dikenal sebagai gadis yang pendiam, sabar, dan ramah dalam pergaulan. Almarhumah juga aktif dalam kegiatan seni dan kegiatan-kegiatan kepemudaan di gereja. Almarhumah memiliki senyum yang sangat manis, sehingga banyak teman dan kerabat yang senang dengan almarhumah. Namun, hati almarhumah akhirnya memilih seorang pemuda yang tampan dan intelek yang bernama Johann Franz Reni Tendean. Dan mereka pun saling jatuh cinta, dan pada akhirnya pada tanggal 1 Desember 1962 kisah cinta mereka dipersatukan dalam pernikahan yang tulus dan membentuk keluarga Tendean Engka. Dari pernikahan tersebut lahirlah 6 orang buah hati. Anak yang pertama, Densi Tendean, yang menikah dengan Nurlela almarhumah dan dikaruniai 3 orang anak, Chandra Tendean, Dina Tendean, dan Cindy Tendean. Kemudian membangun keluarga baru kembali, menikah dengan Wahda. Anak yang kedua, Dr. Noli RP Tendean, yang menikah dengan Hawila Ishak almarhumah, yang dikaruniai 3 orang anak, Gabriela Tendean, Gloria Tendean almarhumah, dan Kristabel Tendean. Kemudian membangun keluarga baru kembali, menikah dengan Cynthia Manopo. Anak yang ketiga, Debbie Tendean, yang menikah dengan Didi Kusmono, dikaruniai 4 orang anak, Alvin Kusmono, Angga Kusmono, Agritalia Kusmono, dan Anantia Kusmono. Anak yang keempat, Neviana Tendean, yang menikah dengan Adi Dewanto, dikaruniai 4 orang anak, Sabrina Dewanto, Enji Dewanto, Risto Dewanto, dan Evan Dewanto. Anak yang kelima, Edwin Tendean, yang menikah dengan Dr. Sindita Loko dan dikaruniai 3 orang anak, Joakim Tendean, Jetro Tendean, dan Jesua Tendean. Anak yang keenam, Obrin Tendean, yang menikah dengan Winda Siwi dan dikaruniai 2 orang anak, Celombe Tendean dan Megaluna Tendean. Almarhumah dalam keluarga adalah sosok istri yang baik,
setia, dan penuh perhatian terhadap suami, dan almarhumah adalah sosok mama dan oma yang sangat penuh kasih sayang. Dalam kehidupannya, setiap hari semua cucu selalu dimanja oleh almarhumah, sehingga almarhumah kurang memperhatikan kesehatannya karena ingin membahagiakan hati cucu-cucunya. Hingga akhirnya belakangan ini almarhumah merasakan ada gangguan kesehatan di bagian pernafasan yang membuat almarhumah sering sesak saat bernafas. Kami anak-anaknya sudah berusaha memujuk almarhumah untuk berobat. Awalnya almarhumah menolak karena alasan pandemi. Namun ketika kami melihat bahwa almarhumah semakin sulit untuk bernafas, kami memutuskan untuk membawa almarhumah check up di laboratorium. Di sana didapati bahwa hasil check up almarhumah di bagian paru-paru tidak ada masalah. Namun almarhumah masih merasakan sesak untuk bernafas. Kami pun mencoba membawa almarhumah ke dokter spesialis penyakit dalam, dan didiagnosa dokter bahwa almarhumah menderita alergi yang sangat serius, sehingga membuat jalan pernafasan almarhumah sesak. Setelah diberikan obat, almarhumah merasakan ada sedikit perubahan. Setelah seminggu lewat, almarhumah baru kembali merasakan susah untuk bernafas. Dan kami langsung membawa almarhumah ke rumah sakit dan dirawat selama 4 hari. Dari pengobatan yang dilakukan, ada bagian tubuh almarhumah yang membaik, tetapi almarhumah masih merasakan sesak saat bernafas bila melakukan kegiatan sehari-hari. Dokter menyarankan untuk berobat jalan. Setelah 2 hari berada di rumah, almarhumah kembali merasakan sesak nafas, sehingga kami segera membawa almarhumah ke dokter spesialis THT dan mendapatkan obat untuk membuka jalannya pernafasan almarhumah. Setelah mengkonsumsi obat selama beberapa hari, almarhumah sudah merasakan sehat, sehingga almarhumah ingin ikut dengan salah satu anaknya ke kampusku. Dan pada saat malam hari, almarhumah sedang menonton TV dengan cucu-cucunya. Almarhumah kemudian mengalami sesak nafas lagi, yang kali ini sudah sulit untuk bisa bernafas dengan baik. Almarhumah langsung dilarikan di rumah sakit Gunung Maria Tomohon. Sesampainya di IGD, dokter langsung memeriksa almarhumah. Namun kenyataannya almarhumah telah tiada.
almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat 4 Desember 2020 dalam usia 76 tahun 14 hari. Demikian sekilas daftar riwayat hidup almarhumah istri Oma Mami kami. Terima kasih. Shalom. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada, dan terlebih khusus saudara kita yang sedang berduka, keluarga besar Tendean Engka yang saya sapa sebagai kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada saat ini kembali kita diperhadapkan dengan suatu kenyataan kehidupan bahwa setiap makhluk hidup akan mengalami seperti apa yang dialami oleh almarhumah yang kasih ini, Ibu Jenike Engka. Tadi sudah dibacakan daftar riwayat hidup beliau, bagaimana sumbangsi beliau semasa berada di dalam dunia ini. Sudah banyak hal yang ia lakukan dan ia contohkan kepada kita semua, terlebih khusus tentu kepada keluarga. Ia betul-betul merasa kehilangan di mana orang yang sangat ia cintai dan kasihi dan harus pergi, anak-anak, cucu, saudara bersaudara, dan sahabat. Sudah begitu banyak upaya usaha yang dilakukan oleh keluarga agar supaya ibu yang kekasih ini masih tetap bersama-sama dengan keluarga. Apalagi suasana saat ini kita sedang akan menantikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus 25 Desember. Dan tentu itu sangat diharapkan supaya ibu masih ada. Tetapi tentu di balik semua itu keluarga juga harus bersyukur bahwa pada tanggal 1 Desember sudah bersama-sama dengan keluarga dan kolom dan jemaat Gemini Logos melaksanakan ibadah Natal. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah dilakukan oleh ibu yang kekasih ini tentu menjadi catatan emas bagi keluarga Tendean Engka. Hasil didikannya sudah terbukti menghasilkan hal yang terbaik bagi keluarga. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa Bapak Dr. Naudi Tendean adalah kebanggaan, dan tentu ini hasil daripada apa yang dilakukan oleh almarhumah semasa hidupnya. Jelas tentu dengan apa semua yang sudah dialami, walaupun dalam suasana duka seperti ini, tentu sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti saya yakin dan percaya Bapak Frans bersama anak-anak, bahkan cucu, kakak beradik, sahabat, tentu mereka yakini bahwa inilah yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ibu yang kekasih. Oleh sebab itu tentu dengan iman yang ada oleh keluarga Tendean Engka, mereka tetap
berpengharapan. Mereka tetap beriman bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat kita tidak akan meninggalkan keluarga, bahkan akan tetap memberikan penghiburan yang sejati. Sudah ada tempat yang akan kita tuju, dan tempat itu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus bahwa suatu saat nanti kami atas nama Badan Pekerja Majelis Iman Gunung Logos menyampaikan turut berduka cita. Ya, terima kasih untuk Badan Pekerja. Sambutan sekaligus penyerahan diakonia duka dan damai di hati yang kami hormati keluarga besar Tendean Engka, Pak Johan bersama anak-anak dan cucu-cucu, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang pada siang hari ini bersama-sama dengan keluarga dalam ibadah pemakaman. Yang kami hormati Bapak Ibu pelayat duka, puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena sejak beberapa hari yang lalu keluarga besar Tendean Engka mereka boleh melihat bagaimana kasih dan anugerah yang Tuhan berikan buat keluarga besar ini dengan dipanggilnya kembali Ibu Jemike Engka dalam keluarga Tendean Engka yang disapa sehari-hari Oma Non. Dan peristiwa ini memang bukan pertama kali terjadi. Sudah terjadi di berbagai tempat. Di dalam detik yang sama pula saat saya berdiri di tempat ini, mungkin di tempat-tempat yang lain sedang juga beberapa atau banyak keluarga mengalami peristiwa yang seperti dialami oleh keluarga besar Tendean Engka. Tetapi menjadi satu kepastian bahwa peristiwa kematian ini adalah merupakan sebuah jembatan. Saya katakan merupakan sebuah jembatan untuk kita bisa masuk kepada tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan.
Bayangkan saja kalau orang ada di dunia terus. Makanya saya katakan bahwa peristiwa ini adalah sesuatu yang bahwa setiap peristiwa hari ini yang sudah dilakukan Tuhan pada 2 hari yang lalu, tergantung bagaimana cara pandang kita melihat setiap peristiwa. Tetapi bagi keluarga yang percaya, yang memiliki iman, saya percaya keluarga tetap kuat di dalam Tuhan. Tapi di dalam kitab riwayat ini sudah dijelaskan secara gamblang tentang kehidupan daripada almarhumah Ibu sendiri. Almarhumah adalah orang yang luar biasa. Adalah sosok yang tidak dipanggilkan. Ini bagaikan seorang pahlawan di tengah-tengah keluarga besar seperti dia ini. Karena pengajaran. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga besar Tendean Engkau, Bapak Johan, anak-anak dan cucu-cucu, dan atas nama Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan atas nama Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Bapak Dr. Hadi Prabowo MM beserta seluruh jajaran dan lebih khusus kami yang ada di Institut sampai Sulawesi Utara menyatakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, keluarga besar Tendean Engkau, bahkan kita semua yang boleh menunjukkan rasa peduli dengan peristiwa yang menimpa kehidupan keluarga. Mari mulaikan ibadah pemakaman di tempat ini. Saya mengajak kita berdiri kecuali buat keluarga. Dituntun dengan tata ibadah yang sudah dibagikan kepada kita sekalian. Awali ibadah ini dengan nyanyi bersama Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu, angkat maut yang tetap, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Bila kita terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah menusuk dan dikasih yang bagai janji yang teguh. Di balik luka menanti dan dikasih Untuk kami umat-Mu yang berseru dan menantikan pertolongan daripadamu. Datangi dan jumpai kami ya Tuhan. Pimpin kiranya jalannya ibadah ini. Dan berilah firman-Mu sedia menghibur dan menguatkan keluarga, mengisi bejana-bejana mereka, supaya duka mereka tidak akan berlarut-larut. Tetapi ada janji Tuhan, orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, firman akan ada jawaban. Dan jawaban dari firman memberikan kepastian, sehingga umat-Mu tidak akan kehilangan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Pembacaan Alkitab kita menurut 2 Timotius pasal 4, dibaca dari ayat 6, 7, dan 8. Bunyinya seperti ini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran
dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman, yang memelihara dan sedia memberlakukannya dalam kehidupan setiap hari. Rugi patorang, dia tidak pernah bikin sakit hati patorang. Pasti kata-kata baik itu akan terucap. Dan sekali lagi saya katakan bahwa bisa saja ada orang mengelak dengan peristiwa seperti ini, menolak dan menyatakan torang belum siap. Malah ada yang melontarkan kata dan kalimat, coba Pak, kalau mau mengalami hal yang sama. Itu manusiawi. Seperti firman Tuhan katakan, roh kita memang penurut, tetapi daging kita lemah. Dan karena itu tidak dapat dipungkiri, ketika ada peristiwa duka seperti yang dialami oleh keluarga Tendian Engkak saat ini, ada linangan air mata, dan kita pasti terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang ada. Contoh tadi, ketika cucu-cucu membacakan riwayat hidup, kita terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh keluarga. Itu karena kita mengingat, tidak salah kan yang dikatakan oleh firman, seperti Yesus pun turut mengalami, menangislah dengan orang yang menangis. Tetapi selaku orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, kita kembali kepada firman atau back to the Bible. Dalam firman kita akan mendapatkan sebuah jawaban yang pasti untuk memberikan semangat dan pengharapan kita. Jangan sampai pekerjaan dan jerih juang kita selesai di situasi dan keadaan seperti yang kita alami. Masih harus berjuang lagi untuk ke depan. Karena bukan tidak mungkin apa yang sempat dikerjakannya masih ada yang harus diselesaikan ke depan, belum sempat selesai. Bisa saja pesan-pesan terakhir, kasih terus akan kita bekerja yang belum sempat dikerjakan. Saya kira berpadanan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sahabatnya Timotius, saudaranya, atau disebut sebagai anak angkatnya. Dia menyampaikan sebuah pesan-pesan kepada Timotius. Ketika Timotius diberikan kepercayaan untuk melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil, Rasul Paulus mengatakan, penuhi panggilan pelayanan. Ini tidak gampang. Sebab dari segi usia muda, Timotius harus dipaksakan untuk meneruskan pekerjaan pelayanan, memberitakan Injil kepada semua orang. Tidak gampang sebab Paulus saja tidak semua orang menerima dia. Firman Injil yang disampaikan oleh Paulus kepada umat, kepada jemaat Tuhan, tidak semua segera atau langsung menerima. Malah ada yang menghujat dia, ada yang menolak dia, ada yang melempari dia dengan batu. Yang jelas bahwa tidak semua bisa menerima berita Injil yang disampaikan oleh Paulus. Apalagi Timotius yang dari segi usia masih terlalu muda. Tetapi tidak memudarkan semangat Timotius dalam mengemban pekerjaan pelayanan, melanjutkan apa yang harus dia laksanakan sebagai hamba dan pelayan Tuhan. Makanya Rasul Paulus memberi support kepadanya, memberikan semangat tapi juga sebuah pengharapan. Darahku sudah tercurah dan waktuku hampir selesai. Tetapi Rasul Paulus masih sempat mengatakan, waktuku hampir saja selesai. Cuma kita backing apa yang harus kita backing. Aku telah memelihara iman dan aku telah memberi buah.
kerja pelayananku telah menghasilkan buah sehingga ada banyak orang yang terus dan terus memelihara iman, melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan itu yang dipesankan oleh Paulus. Jangan sampai ketika Paulus tidak bersama-sama dengan dia, semangat untuk melayani kendoraan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Paulus dimaksudkan untuk dilanjutkan secara kontinu. Jangan berhenti. Karena ada jaminan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan berlaku untuk selama-lamanya. Keluarga Tendean Engkak sudah mengungkapkan bagaimana kecintaan mereka kepada mama, oma, istri, saudara yang terkasih. Begitu juga sebaliknya, bagaimana kecintaan, pengorbanan dan perhatian mama, oma, saudara, istri yang terkasih kepada keluarga besar. Jadi kalau secara manusia kita bisa saja melakukan negosiasi dengan Tuhan, Tuhan, torang kok masih suka sama-sama dengan torang pe orang tua, torang masih suka sama-sama dengan beliau. Tadi saya ketika tiba di tempat ini sempat bercakap dengan suami Bapak Frans. Bapak Frans bilang, Ibu, dia susah tinggal Pak kita. Memang dalam pemahaman dan pengertian, bahkan setiap kali kami menyaksikan, tidak dibuat-buat, ini memang kenyataan. Pak Frans dan Ibu Yemike kalau mau masuk gereja, mau kemana-mana, selalu bersama. Kecuali sakit, bisa saja sendiri. Tetapi ketika kedua-duanya sehat, mereka akan berjalan bersama untuk menuju ke entah pesta, duka, ataupun ke rumah gereja dan di ibadah-ibadah lainnya. Dan kali ini kita harus menerima kenyataan, makanya saya katakan, inilah yang dibuat Tuhan. Yang Tuhan backing itu yang terbaik untuk ibu yang terkasih. Dan Pak Frans mengiyakan. Dia tahu bahwa apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik. Walaupun kadang bagi kita sulit untuk dimengerti, waktu Tuhan sekali lagi waktu yang terbaik dan tepat. Jika kita merasa sulit untuk mengerti dan sulit untuk menerima kenyataan ini, kita punya Tuhan. Terus menaruh pengharapan kepada Tuhan, bergantung dan berharap, jangan ke tempat yang bisa saja lemah dan orang sama-sama lemah, tetapi bergantunglah dan berharap kepada Dia yang adalah sumber kekuatan kita, sebagai batu penjuru yang kokoh dan teguh, tidak mudah digoyahkan. Segala-galanya bagi setiap orang yang mau berserah kepadanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dan karena itu kalau keluarga merasa kehilangan sosok ibu, mama, oma, saudara yang dikasihi, mari kita ingat apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Daya upaya perjuangan yang sudah dilakukan oleh keluarga bermaksud supaya dia bisa disembuhkan dari sakitnya, itu sudah lebih dari cukup. Artinya kita tidak mengabaikan ketika dia dalam kesukaran dan kesulitan. Tetapi perjuangan kita telah selesai untuk ibu yang terkasih. Ingat, masih ada Papa Bapak Frans di tengah-tengah keluarga. Berarti kita harus melaksanakan lagi sesuatu yang lebih untuk memberi perhatian khusus, perhatian spesial. Bisa saja orang tidak sempat backing kepada mama yang terkasih, dan kali ini kita akan buat kepada Papa yang terkasih. Buah-buah yang sudah dia hasilkan ketika dia masih hidup dan ketika dia boleh memelihara iman, itu akan ada dan terus melekat dalam kehidupan seisi keluarga. Kalau mama waktu dia hidup dia begitu setia dalam persekutuan, anak cucu pun akan mengikuti jejaknya. Kalau mama begitu setia kepada Tuhan, anak cucunya juga akan melakukan hal yang sama. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan akan membuat kita semakin lekat dan lebih lekat lagi dengan Tuhan, sehingga jaminan kehidupan kekal akan tetap jadi milik dan bagian kehidupan kita.
Ingat, selama kita percaya bahwa Yesus Kristus kita adalah jalan kebenaran dan hidup, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Dia. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percaya dan yakinlah, keluarga yang tetap melekat kepada Yesus Kristus, yang terus menghadirkan Yesus Kristus, menuntun membimbing kehidupan pribadi dan keluarga. Keluarga tidak akan pernah dibiarkan, ditinggalkan dan diabaikan. Tuhan memberkati keluarga dan kita sekalian. Amin.
memerdekakan kamu. Kekuatan Allah mendukung kamu. Damai Allah menghibur kamu dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk, ibadah di tempat ini selesai. Selanjutnya